Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Noviliana Lidiasari. Saya mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam video ini, saya menyampaikan sebuah materi terkait demonstrasi kontekstual topik 2, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan implementasi pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses, dan produk pada mata pelajaran IPA kelas 5 tentang siklus air. Sebelum saya menjelaskan tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pembelajaran berdiferensiasi dan aspek-aspek diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana guru menyesuaikan materi dan aktivitas pembelajaran berdasarkan kebutuhan individu setiap peserta didik. Aspek-aspek pembelajaran diferensiasi ada 4. Yang pertama, konten. Diferensiasi konten adalah materi yang diajarkan oleh guru. Konten dapat dibedakan berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Yang kedua ada proses. Proses adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di kelas. Proses ini berbicara tentang bagaimana seorang pendidik dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap peserta didik. Yang ketiga ada produk. Biasanya produk ini merupakan hasil akhir dari pembelajaran. Produk dapat berupa karya, video, atau sesuatu yang ada wujudnya. Yang terakhir ada lingkungan belajar. Lingkungan belajar meliputi susunan kelas secara personal, sosial, dan fisik. Lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan peserta didik dalam belajar, minat mereka, dan profil belajar mereka agar mereka memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Integrasi gabungan diferensiasi konten, proses, dan produk pada mata pelajaran IPA kelas 5 tentang siklus air. Yang pertama, konten. Diawali dari kita menjabarkan konten terlebih dahulu, yaitu memberikan video pembelajaran tentang siklus air. Diferensiasi konten yang akan dilakukan adalah saya menyediakan 3 media pembelajaran yang berbeda sesuai kebutuhan peserta didik. Yang pertama, media pembelajaran gambar atau kartun siklus air. Yang kedua, media bahan video dari YouTube dan internet tentang nyanyian siklus air. Dan yang ketiga, media diorama siklus air. Nah, masing-masing media ini akan memaparkan materi dengan isi konten yang sama, namun dalam wujud yang berbeda. Ini merupakan bentuk dari saya dalam menyediakan berbagai sumber belajar berdasarkan gaya belajar peserta didik. Yang berikutnya proses. Pada diferensiasi proses, saya membagikan media pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Misalnya kelompok visual diberikan media gambar atau kartun siklus air. Kelompok auditori diberikan media bahan video dari YouTube dan internet tentang nyanyian siklus air. Yang ketiga, kelompok kinestetik diberikan media diorama siklus air. Selanjutnya, saya mengarahkan masing-masing kelompok untuk berdiskusi dan menganalisis serta mengamati bahan bacaan yang telah disediakan dan memberikan arahan untuk mengerjakan LKPD yang telah dibagikan dan dibentuk sesuai minat, gaya belajar, dan kebutuhan mereka, yaitu membuat model sederhana siklus air. Walaupun pembelajaran diadakan dari media pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik,
namun tetap bermuara pada target atau tujuan pembelajaran yang sama, yaitu peserta didik dapat menganalisis urutan peristiwa yang terjadi pada siklus air. Yang selanjutnya, diferensiasi produk. Produk hasil belajar disesuaikan dengan LKPD dan sumber belajar dalam bentuk bervariasi, yaitu kelompok visual. Produknya adalah menyampaikan hasil dalam bentuk gambar siklus air. Kelompok auditori produknya menampilkan nyanyian siklus air, dan kelompok kinestetik menampilkan produk berupa diorama siklus air dari bahan kardus, origami, dan bahan yang telah disediakan sebelumnya. Pada pembelajaran tersebut, saya menggunakan asesmen atau penilaian, yaitu yang pertama penilaian sikap, yaitu lembar observasi, yang kedua penilaian pengetahuan dengan tes tertulis, yang ketiga penilaian keterampilan dengan rubrik unjuk kerja. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.